Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketujuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perangkat dalam jaringan, yaitu hub, switch, dan router. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas jenis-jenis perangkat dalam jaringan komputer itu apa saja, dan pada pertemuan ini kita akan lebih mendetailkannya lagi. Kita mulai dari penjelasan tentang hub ya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk ada hub, ada switch, dan router. Dari ketiga device ini, fungsinya kurang lebih sama-sama menghubungkan jaringan, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Kita bahas dulu dari hub ya. Jadi perangkat hub ini adalah perangkat yang meneruskan jaringan dari satu komputer ke komputer lainnya. Namun cara kerja hub yang terbilang sudah kuno ya. Saya akan coba contohkan ya dari PC 2 mengirim data ke PC 3. Nah, kemudian kita klik yang simulation. Kita jalankan simulasinya. Nah, perangkat PC 10.2 ini mengirimkan ke 10.3, namun perangkat hub ini membroadcast ke seluruh jaringan yang ada. Ya, jadi dia membroadcast ke semuanya. Dan kemudian ditemukanlah dari broadcastan itu 10.3 ternyata tujuannya kemudian di broadcast lagi gitu ke semua jaringan. Nah, setelah itu muncul informasi bahwa pengiriman telah selesai ya. Bisa dilihat di bawah sini pengiriman successful ya. Jadi cara kerja hub yang mengirimkan dari satu komputer ini ke komputer yang satu, tetapi dengan cara di-broadcast-kan ke semua komputer yang ada. Ada beberapa kelemahan yang telah dimiliki oleh hub. Yang pertama di sini masalah keamanan ya. Sehingga semua paket yang dikirim itu bisa diketahui oleh komputer yang lain gitu. Yang kedua, di sini masalah efisiensi bandwidth. Jadi bandwidth yang dikirim itu akan besar jadinya ketika menggunakan hub gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada collision domain. Collision domain itu adalah tabrakan data. Sehingga data yang dikirimkan antar komputer itu bisa saling bertabrakan, apalagi dikirimkan dalam waktu yang bersamaan. Dan itu sangat-sangat tidak efisien dalam penggunaan jaringan komputer yang ada di tempat kita. Nah, bagaimana dengan switch? Kita geser ke sebelah sini. Nah, ini kita punya switch ya. Dan switch ini juga sudah saya konfigurasikan IP address. Namun perbedaannya di switch ini dia jauh lebih pintar daripada hub ya. Nah, ini saya simulasikan dari 11.2 ke 11.5 ya. Simulasinya jadi seperti ini. Dari PC 11.2 dikirimkan ke switch, kemudian dari switch diteruskan ke 11.5 tanpa membroadcast pada semua jaringan yang ada. Nah, kurang lebih kalau di switch itu sudah memiliki MAC table ya disebutnya, atau table address dari mesin yang ada di tiap komputer yang terhubung ke dalam switch-nya gitu. Jadi switch ini cenderung lebih pintar ya, lebih cepat mengetahui pengiriman dari komputer satu ke komputer yang lain tanpa harus membroadcast-nya. Sehingga ketika kita menggunakan switch, jaringan kita itu cenderung lebih aman daripada kita menggunakan hub ya. Karena switch itu sudah dilengkapi dengan MAC address table yang tadi sudah saya tunjukkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang router. Nah, router ini sesuai dengan namanya, menghubungkan jaringan yang berbeda ya, atau membuat jalur ya, disebutnya router gitu ya. Ya, di bawah ini sudah ada IP address yang saya buat ya, 11.2, 11.3, 4.5, dan di sebelah kirinya ini kita menggunakan hub, ada 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. Nah, tanpa menggunakan router, jaringan ini tidak akan bisa terkoneksi. Jadi dengan adanya router, dua buah jaringan yang ada di sini ya, pertama jaringan hub, yang kedua jaringan switch, ini bisa saling terkoneksi. Contoh, di sini saya akan ping dari PC 11.2 ke 10.5 ya. Maka teman-teman bisa lihat hasilnya di bawah ini ya, successful ya. Artinya jaringan ini sudah terkoneksi, namun jalurnya menggunakan router. Selain itu, router juga bukan cuma penghubung saja, tetapi router bisa menentukan jalur terbaik ya. Ketika ada satu jaringan yang rumit, router bisa menentukan manakah jalur terbaik untuk bisa dilewati oleh data. Namun pada praktik kali ini saya akan contohkan menggunakan file yang lain ya. Nah, saya akan contohkan di sini ada 4 buah router yang saya sudah miliki ya. Saya akan coba contohkan ping dari PC Sarlianti ini ya ke PC Nasmi yang ada di bawah ini yang warna pink ya. Nah, dari PC Sarlianti ini mengirimkan ke switch. Dari switch ini karena dia sudah pintar jadi langsung meneruskan ke router ya. Nah, dari router inilah bekerja mencari jalur terbaik yang tadi saya bilang ya. Nah, dia akan langsung mengirimkan ke router yang berwarna pink. Karena di sini jalur terdekatnya adalah langsung belok ke router yang berwarna pink ya. Jadi tidak perlu memutar ke warna kuning dulu,
kemudian ke hijau, baru ke pink. Karena itu sangat tidak efisien dalam jaringan. Nah, itulah fungsinya router ya, bisa mencari jalur terbaik dalam proses pengiriman data, sehingga jaringan itu jauh lebih efisien. Selain itu, router juga bisa sebagai gateway ya. Nah, apa yang dimaksud gateway? Ya, gateway adalah salah satu induk dari jaringan komputer ya, atau induk dari sebuah IP address ya. Contoh, di sini saya sudah memiliki IP 192.168.11.2 dan di sini saya memiliki gateway pada router yaitu 192.168.11.1. Nah, 11.1 inilah disebut gateway. Ya, kalau settingannya kita lihat di sebelah sini ya. Kita klik router, kemudian di config ini kita lihat di Fast Ethernet 0/0. Nah, di bagian ini ada IP address ya, 11.1. Nah, 11.1 inilah dianggap sebagai gateway ya, untuk bisa merouting jaringan dari PC yang ada di switch ya ke PC yang ada di hub, kurang lebih seperti itu. Nah, di sebelah hubnya juga sama ya, di sini ada gateway-nya 192.168.10.1. Ya, ini 10.1 ya. Nah, dengan gateway inilah router bisa bekerja. Setelah itu fungsi router adalah sebagai firewall ya, atau pembatas dari jaringan. Ketika kita koneksi ke internet ya, contoh di sini akan saya tambahkan internet. Contoh ya, misalnya dari PC 11.2 ini ingin connect ke internet ya. Contoh ini internet ya, anggap saja ini internet. Dia perlu melewati router terlebih dahulu. Sehingga ketika di sini kita buatkan misalnya blokir YouTube. Jadi khusus dari PC 11.2 ini YouTube-nya akan diblokir ya. Sehingga ketika terjadi pengiriman data ingin mengakses YouTube dari PC 11.2, nah router ini akan membatasi dan menolak permintaan dari si PC 11.2. Jadi fungsi router bisa juga seperti itu ya, untuk memblokir atau membatasi beberapa keinginan yang diinginkan oleh si user gitu ya. Ya, intinya router itu sebagai otak ya, atau manajer lah, bisa disebut manajer dalam sebuah jaringan komputer ya. Intinya router ini jauh lebih pintar dari switch ataupun bahkan dari hub gitu ya. Nah, kurang lebih penjelasan tentang hub, switch, dan router seperti itu ya, agar teman-teman bisa nanti jauh lebih mendetail. Mungkin kita akan adakan lab khusus nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian dari penjelasan ketiga perangkat jaringan yang umum dipakai dalam sehari-hari. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu PC dan server ya, bagaimana cara kerja PC maupun cara kerja server. Sampai jumpa, see you on the next video.